Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pertanian tomat semua. Pada kali ini kita akan membahas penyakit pada tomat ya. Tiba-tiba tomat ini mengalami kekeringan dan ketika mau dipanen tomat ini pecah dan mulai dari daun kuning serta tangkai-tangkainya ini, batang-batangnya ini mati mendadak, serempak semuanya ya. Ini mengakibatkan kerugian pada petani kita ya, walaupun pupuknya ini udah stabil dan segala macam. Nah, bagaimana caranya, dan kita akan bahas sampai tuntas kenapa bisa terjadi kayak gini teman-teman. Sahabat tani semua, ini udah 1 bulan ya sebetulnya. Nah, ini gejala awal seperti ini. Yang pertama, sahabat semua, dari bibitnya ya. Jadi bibitnya tidak tahan terhadap cuaca pada lingkungan kita. Gejala awal ketika kering seperti ini serentak ya. Yang pertama adalah kuning pada daun, dan pada proses nanti panen ini biasanya pecah ya, si buahnya ini pecah dan pada jatuh semua buah-buahnya. Nah, ini gejala yang ditimbulkan itu ketika kita bertanya kepada yang sudah ahli dalam bidang pertanian. Ini disebabkan dari layu fusarium dan layu bakteri. Nah, kita akan bahas ya dari layu fusarium dan layu bakteri untuk pada kesempatan kali ini. Sahabat ini semua, jadi layu fusarium itu disebabkan oleh cendawan fusarium oxyporum katanya gitu ya. Jadi patogen ini akan menginfeksi jaringan pembuluh pada tanaman ya, sehingga menyebabkan terhambatnya sistem serapan air dan dari hara dalam tanah gitu. Nah, jadi cara kerja patogen ini adalah dengan membentuk sebuah kelompok di pangkal batang tanaman. Nah, jadi mereka ini akan mengambil air dan unsur hara gitu ya dari tanaman tomat kita terus menerus, sehingga tanaman kita ini akan seperti ini. Kita ini sahabat hampir 7.000 ya, 7.000 tangkal ini pohon teman-teman, semuanya kayak gini kering dan akhirnya tidak bisa. Dan untung teman-teman, kita sistemnya tumpang sari. Nah, tumpang sari ini kita diselipkan, di sini ada pohon cabai ya. Jadi ketika ini gagal si tomat ini, nah yang kedua cabai baru tumbuh. Alhamdulillah gitu teman-teman, bisa tertolong. Nah, kembali lagi kepada penyakit yang tadi. Jadi ya sudah disebutkan. Jadi mereka ini mengambil unsur hara yang ada di pohon gitu ya. Gejala yang dapat diamati adalah tanaman layu pada siang, sedangkan pada sore segar kembali ya. Dan lanjut daun-daun di bawah itu akan tua ya sebelum masa seperti biasanya. Airnya kuning dan layu. Jadi gejala ini akan menjalar sampai ke pucuk gitu ya, dan kurang lebih 1 minggu tanaman tomat akan kering dan mati. Jika tanah di sekitar lubang tanaman dibongkar oleh teman-teman, maka akan tampak tanaman itu akan membusuk dan berwarna kecoklatan seperti ini. Nah, jika pangkal batang pohon secara melintang, terdapat lingkaran coklat kehitaman berbentuk seperti cincin ya. Ini menunjukkan bahwa berkas pembuluh pengangkut itu rusak.
Nah, untuk pengendalian penyakit layu fusarium ini, yaitu hindari adanya genangan air yang berpotensi meningkatkan perkembangan spora ya. Terus pengapuran pada mau tanam ini, pH tanahnya harus mendekati pada normal ya. Jadi cendawan tidak begitu aktif menyerang kalau pH-nya stabil. Untuk pada pertama akan kita tanam ya, jadi pengolahan tanah itu harus dicangkul, dibalikan lagi gitu teman-teman, sehingga bisa tersinari oleh matahari sebelum menanam. Untuk pengendalian secara mekanis itu kita harus bisa menjaga kelembaban di area pertanaman pohon buah tomat ini ya. Jadi harus kita penyiangan secara rutin terhadap gulma atau tanaman pengganggu yang mengakibatkan unsur hara ini terambil oleh gulma-gulma yang ada di sekeliling pohon tomat. Untuk pengendalian secara organik atau secara biologi itu dapat diberikan trichoderma pada saat persiapan lahan pada umur 25, 40, 70 gitu ya teman-teman. Dan dilakukan pengecoran dengan pestisida organik ya pada tanah. Contohnya seperti Wonderfat ya, dengan dosis yang sesuai dianjurkan pada kemasan. Secara alami juga, secara biologis ya, bisa juga dilakukan dengan pengecoran dengan air rebusan serai atau bawang putih setiap 7 hari sekali. Ini sangat bagus ya, direbus dulu teman-teman. Nah, tidak ada salahnya sahabat pertanian tomat semua, untuk pengendalian kimiawi kita juga mencoba aplikasi fungisida ya, fungisida sistemik berbahan aktif benomil. Dilakukan penyemprotan rutin minimal 7 hari sekali. Sahabatku semua, tadi adalah penjelasan tentang layu fusarium. Dan yang kedua sahabatku semua, yaitu layu bakteri ya. Nah, layu bakteri ini sangat berbahaya sekali karena dalam 7 hari tanaman biasanya akan layu serentak ya. Penyakit ini umumnya akan menyerang tanaman tomat di dataran yang rendah saat musim hujan. Ini menyebabkan kelayuan pada tingkat serangan berat ya, akan mematikan seluruh tanaman tomat. Gejalanya bisa dilihat sahabatku semua, yaitu layu dimulai dari pucuk daun kemudian merambat pada seluruh tanaman. Nah, kalau sahabat semua ingin mengetahui untuk penyakit layu bakteri ini, yang pertama sahabat semua bisa memotong batang tanaman tomat ini dan celupkan ke dalam air beberapa menit. Nah, nanti akan kelihatan cairan putih keruh akan mengalir keluar. Atau teman-teman kalau ingin melihat layu bakteri ini ya, yang kedua, bila dipotong batangnya atau dibelah, bagian tengahnya ini akan berwarna coklat. Nah, untuk penanggulangannya ya seperti yang kita bahas tadi, yaitu dari penggunaan bibitnya yang unggul ya, yang bisa menahan serangan terhadap layu bakteri ini. Ini sangat penting sekali sahabat semua. Layu bakteri ini diakibatkan oleh kondisi yang lembab dan genangan air yang telah terkontaminasi. Jadi perairannya sangat diperhatikan ya ketika kita sudah menyiram, apalagi di bekas sawah banyak genangan air, kita harus mengeringkannya, jangan banyak genangan air. Lalu pertanyaannya teman-teman, bagaimana agar tanaman tomat ini tidak terserang oleh layu bakteri gitu ya. Yang pertama itu kita harus menyemprotkan pestisida ya dengan bahan aktif tembaga hidroksida ya pada seluruh pangkal dan akar tanaman. Itu teman-teman bisa bertanya kepada obat-obat pertanian ya nanti ya, yaitu dengan pestisida yang mengandung bahan aktif tembaga. Yang kedua, tipsnya agar tidak terserang layu bakteri ini, yaitu hindari membuat genangan pada daerah pertanaman tomat. Itu genangan air ini bisa mempercepat penyebaran
patogen dari layu bakteri ini. Nah, jika sudah yang ketiga, jika sudah terserang layu bakteri, itu teman-teman bisa mencabut ya salah satunya, memusnahkan tanaman ini agar tidak menular pada tanaman tomat yang lain. Dibakar aja nanti, dipisahin, jangan dekat-dekat dengan area yang sudah terkontaminasi, yang belum terkontaminasi maksudnya. Nah, untuk penggunaan nitrogen ini untuk layu bakteri ini sangat tidak dianjurkan ya. Nitrogen ini berlebihan karena yang pertama akan gabung, dan kedua, serangan layu bakteri ini penyebabnya juga dari nitrogen yang berlebihan. Jadi urea yang berlebihan akan mempercepat tomat terserang layu bakteri. Nah, idealnya, rekomendasinya ya sahabat tani semua, untuk pupuk dasar di bawah tanah untuk 1 hektar ini yaitu ZA 150 kg, TSP 350 dan KCl sebanyak 400 kg. Itu idealnya ya. Itu yang direkomendasikan oleh pertanian. Nah, jadi hindari nitrogen yang berlebihan ya. Jika untuk mengembangkan daun atau buah, itu teman-teman bisa menggunakan nanti obat pupuk pelengkap cair dan zat pengatur tumbuhan, serta obat daun, obat buah, serta obat untuk batang ya. Nanti teman-teman juga bisa disemprotkan di atas tanaman gitu ya, jadi di bagian pohon-pohonnya gitu teman-teman. Demikian pembahasan hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and komennya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.